Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wahyu Widi. Sebelumnya kita belum pernah ketemu ya? Oke, perkenalkan, nama saya Wahyu Widi Setiawan dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, sudah kenal ya? Kali ini saya akan menceritakan tentang desa adat Kampung Praijing yang terletak di Sumba Barat. Di tengah laju modernitas, warga Sumba masih memegang teguh budayanya. Jejak itu bisa ditemukan di sejumlah kampung adat yang sudah berusia ratusan tahun. Salah satunya adalah Kampung Praijing di Tebara. Kampung adat Praijing terletak di Desa Tebara, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di kampung ini tersisa 38 rumah tradisional khas Sumba. Sebelumnya mengalami kebakaran pada tahun 2000, tercatat ada 42 rumah tradisional di kampung ini. Praijing berjarak 3 km dari pusat kota Waikabubak. Dari ketinggian pengunjung dapat leluasa menikmati bentang kota Waikabubak yang memiliki pesona alam dengan hamparan sawah menghijau. Rumah adat Sumba biasa disebut dengan Uma Bokulu atau Uma Batangu. Uma Bokulu bermakna rumah besar, sementara Uma Batangu berarti rumah menara. Rumah tradisional Sumba berbentuk rumah panggung dengan atap berundak menjulang bak menara. Tokoh setempat menyebutkan rumah adat di kampung tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian bawah, yaitu lei bangun, dipergunakan untuk memelihara hewan ternak. Di bagian tengah ada namanya Rongu Uma untuk penghuni, dan bagian atas atau menara disebut dengan Uma Daluhu, diperuntukkan sebagai tempat menyimpan bahan makanan atau alat pusaka. Oke, lanjut pada norma dan peraturan desa adat Kampung Praijing. Rumah teristimewa bagian menara memiliki fungsi religius, yaitu ruang hunian para arwah leluhur. Di sini, rumah tradisional Sumba mempunyai peran dalam kaitannya dengan kepercayaan asli masyarakat Sumba yang disebut Marapu. Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh orang Sumba. Marapu merupakan sistem keyakinan yang memuja arwah-arwah leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah-arwah leluhur disebut Marapu, yang secara harfiah diartikan yang dimuliakan atau yang diperuntukkan. Leluhur yang dimuliakan atau Marapu diyakini selalu berada di menara rumah dan memantau kegiatan dari keturunannya yang masih hidup. Marapu diyakini bisa menjadi pengantara hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Masyarakat penganut agama asli ini percaya bahwa leluhur yang telah meninggal dunia dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan bisa menyampaikan permohonan manusia kepada Tuhan. Rumah menjadi dasar dan sumber nilai moral dan etika bagi kehidupan sosial. Rumah besar dengan 4 tiang kokoh yang menopang dengan simbol ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan dalam kehidupan sosial. Di antara 4 tiang kokoh itu ada ruang atau tempat untuk memasak atau dapur. Perapian juga berfungsi untuk mengawetkan bahan makanan atau pangan yang disimpan di menara rumah. Pintu masuk rumah juga dibedakan untuk laki-laki dan perempuan. Pintu utama yang letaknya di sebelah kiri rumah merupakan tempat masuk kaum laki-laki, sedangkan pintu sebelah kanan adalah tempat keluar masuknya perempuan. Pintu perempuan terhubung langsung dengan dapur, sedangkan pintu laki-laki terhubung dengan ruang tamu. Dalam kampung adat, rumah-rumah tradisional baik Uma Bokulu ataupun Uma Batangu berdiri sejajar mengelilingi sebuah pelataran atau mesbah. Di pelataran itu, penganut kepercayaan Marapu biasa menggelar upacara adat atau ritual keagamaan yang dipimpin kepala adat atau rato. Ada 2 ritual besar dalam masyarakat Sumba, yaitu Wulapodu dan Pasola. Wulapodu adalah bulan suci bagi penganut agama asli atau Marapu. Di bulan itu ada sejumlah pantangan atau larangan yang harus dipatuhi penganut Marapu. Pantangan itu antara lain tidak boleh membangun rumah, tidak boleh mengadakan pesta apapun. Kalau ada yang meninggal, dilarang pukul gong, bahkan tidak boleh ditangisi. Dan tidak boleh memperbaiki rumah, terutama atap rumah. Selama Wulapodu,
Penganut kepercayaan asli atau Marapu juga wajib berpuasa memakan daging babi dan anjing. Mereka hanya diperbolehkan memakan sayur, daging ayam, dan nasi. Ritual besar kedua adalah pasola, yang biasanya digelar di tanah lapang. Saat pasola digelar, masing-masing suku akan berperang menggunakan kuda dan lembing kayu. Mereka berhadapan satu sama lain untuk saling mengadu ketangkasan melempar lembing ke arah lawan. Ritual perang adat ini merupakan momen perekat hubungan kekerabatan, bukan sebaliknya. Ritual ini biasanya diselenggarakan pada awal musim tanam setiap tahun. Saat ini kedua ritual keagamaan asli itu menjadi event yang memikat para wisatawan. Kampung adat Praijing menjadi salah satu objek wisata yang dituju. Tercatat hanya tersisa 38 rumah di sini pasca bencana kebakaran pada tahun 2000. Walaupun berjarak 3 km dari pusat kota Waikabubak, pengunjung tetap nekat untuk mendatangi kampung adat ini. Pengunjung ingin menyaksikan ritual adat dan mengalami kehidupan yang penuh nilai di kampung adat dan rumah tradisional. Berita ini saya dapatkan dari halaman Sindonews. Lanjut kepada sistem hukum desa adat Kampung Praijing. Di sini tentang ritual-ritual seputar ritual tadi, jika ada yang melanggar larangan-larangan tersebut, akan dikenakan sanksi oleh rato-rato atau tetua adat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Larangan dan aturan-aturannya hanya diberlakukan selama dijalankan upacara Wulapodu. Artinya bahwa penganut Marapu yang menjalankan upacara Wulapodu mensakralkan larangan dan aturan-aturan tersebut dalam waktu tertentu, yaitu selama berjalannya upacara Wulapodu. Hal ini dimaksudkan agar selama upacara Wulapodu dilaksanakan, semua masyarakat harus menjauhkan diri dari segala aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan sehari-hari. Sehingga setiap masyarakat, khususnya penganut Marapu, harus mentaati dan menyesuaikan diri dengan aturan dan larangan-larangan guna untuk mengatur hubungan mereka dengan leluhur atau Marapu. Berita ini saya dapatkan dari halaman jurnal yang berjudul dengan bentuk-bentuk ritual dalam upacara Wulapodu. Lanjut kepada struktur pemerintahan desa adat Kampung Praijing. Kampung ini dimiliki dan dikelola secara turun-temurun oleh Bapak Tua Pati Wedo yang merupakan keturunan kelima dari leluhurnya. Dalam perlawanannya dengan penjajah Belanda, masyarakat Praijing menggunakan senjata bambu runcing serta tawon yang diupacarai secara adat sehingga musuh bisa ditaklukkan. Dan di dalam kampung Praijing ini terdapat 4 suku yang mendiami kampung ini. Pertama ada suku Wola yang dianut oleh Bapak Tua. Yang kedua ada suku Wejawa Mamodo Waipaida. Yang ketiga ada suku Welawa Kurbea. Yang keempat ada suku Tambe Wanokalad. Dan berita ini saya dapatkan dari halaman kebudayaan Kemendikbud. Lanjut kepada pengaruh globalisasi di desa adat Kampung Praijing. Pemerintah Desa Tebara di Kabupaten Sumba Barat memanfaatkan dana desa untuk mengelola kampung adat Praijing sebagai salah satu destinasi wisata daerah. Melalui BUMDes IATEKI Desa Kami, sebagian dana desa itu untuk pengelolaan kampung adat, baik pembangunan sarana prasarana maupun penguatan kapasitas sumber daya pengelolaan, kata Kepala Desa Tebara Merten Erbira di Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat pada saat itu. Dana desa tahun 2018 untuk Desa Tebara yang meliputi 6 dusun dengan jumlah warga 2.683 jiwa sekitar 923 juta. Dan pada 2019 sekitar 1,233 miliar. Pendapatan BUMDes setempat pada 2018 sekitar 170 juta dan selama Januari sampai Juni tahun 2019 sekitar 250 juta. Mertenen mengatakan sebagian dana desa yang dialokasikan untuk kampung adat setempat antara lain digunakan untuk pengadaan bahan-bahan untuk perawatan dan pembangunan rumah adat, pembangunan sarana mandi atau MCK, serta sarana air bersih. Selain itu, ia melanjutkan tanpa menyebut detail dana desa untuk kampung adat Praijing. Dana digunakan untuk pelatihan pemandu wisata, peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan potensi wisata kampung,
penataan sistem loket, tempat kuliner dan souvenir, serta program pinjaman untuk usaha produktif. Ia mengatakan wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara di Kampung Adat Praijing pada Senin sampai Kamis sekitar 250 orang, sedangkan Jumat sampai Minggu antara 220 sampai 250 orang. Dari kunjungan wisatawan itu, setiap hari BUMDes setempat mengumpulkan pendapatan antara 2,5 juta dan 5 juta. Umumnya wisatawan asing ke kampung adat kami dari Eropa dan Asia. Kalau untuk promosinya lewat media sosial dan website desa, ujar Martin, yang juga pembinaan BUMDes IATK Desa Tebara. Ia juga menjelaskan tentang tradisi dan kearifan lokal yang terus dijalani serta dipelihara warga kampung adat terkait dengan kepercayaan Marapu. Kepala Seksi Promosi Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat, Benyamin Yewang, mengatakan hingga saat ini daerahnya memiliki 124 kampung adat dan kampung situs dengan masyarakat yang tetap menghidupi tradisi budaya adat serta mengembangkan kekhasan kampung sebagai tempat tujuan wisata. Untuk pengelolaan antara lain memang ada yang bersumber dari dana desa, ada juga bantuan APBD kabupaten dan provinsi, ucapnya. Promosi wisata untuk daerah wisata tersebut dilakukan pemerintah Kabupaten Sumba Barat, yaitu melalui media massa, masyarakat lokal, media sosial, media dalam jaringan, dan pameran pariwisata di berbagai kota besar. Bupati Sumba Barat, Agustinus Nigadapa Wole, ketika menerima kunjungan rombongan dari pemerintah Kota Magelang, pimpinan Densekda Joko Budiono mengatakan kehidupan tradisional masyarakat setempat dan keteguhan mereka memelihara budaya lokal yang unik menjadi salah satu kekuatan bagi pengembangan kepariwisataan di daerah itu. Berita ini saya dapatkan dari halaman jatengantaranyus.com. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta unik seputar desa adat Kampung Praijing? Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong like, share, dan subscribe channel ini. Saya Wahyu Widi Setiawan, pamit undur diri. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!